Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ratnati Nurtika. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sekolah di Wiyata. Yaitu pengertiannya, manajemen sekolah di Wiyata adalah upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang baik dan ideal, di mana semua warga sekolah dapat belajar dan berkembang dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk yang pertama, memudayakan perilaku ramah lingkungan, yaitu mulai dari siswa, guru, hingga staf sekolah diajak untuk membiasakan diri dengan tindakan-tindakan yang berdampak positif bagi lingkungan, seperti memilah sampah, menghemat energi, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan, yaitu sekolah menjadi tempat pembelajaran tentang isu-isu lingkungan terkini dan bagaimana kita dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam. Tujuan utama dari manajemen sekolah di Wiyata adalah untuk membentuk karakter peserta didik yang peduli dan bertanggung jawab dengan lingkungan hidup. Sekolah di Wiyata diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitar dalam upaya pelestarian lingkungan. Manajemen berbaris sekolah. Manajemen berbaris sekolah adalah suatu kegiatan yang melibatkan pengaturan dan pelatihan siswa dalam membentuk formasi tertentu. Kegiatan ini tidak hanya untuk melatih kedisiplinan, tetapi juga mengajarkan pentingnya kerjasama, komunikasi, dan rasa tanggung jawab. Kemudian ada manajemen operasional. Manajemen operasional adalah penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan dalam semua aspek kegiatan sekolah dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang sehat, bersih, dan ramah lingkungan. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis terhadap berbagai kegiatan yang berdampak langsung pada lingkungan sekolah. Kemudian peraturan kebijakan dalam sekolah di Wiyata. Sekolah di Wiyata adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang berhasil menerapkan program peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Yaitu kebijakan utama dalam sekolah di Wiyata meliputi yaitu pengelolaan lingkungan sekolah. Ini mencakup pengelolaan sampah, penghematan energi dan air, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, integrasi nilai lingkungan dalam kurikulum. Materi tentang lingkungan hidup dimasukkan ke dalam berbagai mata pelajaran untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran lingkungan. Sekolah mengadakan berbagai kegiatan seperti lomba, seminar, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan karyawan tentang lingkungan. Kemudian program kerja dari sekolah Adiwiyata. Program kerja yang umum dilakukan di sekolah Adiwiyata untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, yaitu yang pertama pengelolaan lingkungan, yaitu pemilihan sampah, memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang sampah yang bisa dimanfaatkan. Kemudian composting, itu mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos untuk tanaman di sekolah. Kemudian ada penghijauan, menanam berbagai jenis tanaman seperti pohon, bunga, atau tanaman obat. Kemudian yang kedua, pendidikan lingkungan, yaitu kurikulum berbasis lingkungan, yaitu mengintegrasikan materi lingkungan ke dalam berbagai mata pelajaran. Kemudian ada ekstrakurikuler lingkungan, mengadakan kegiatan seperti klub pencipta alam, taman mini sekolah, atau bak sampah. Kemudian terakhir ada sosialisasi dan kampanye, yaitu melakukan kegiatan seperti seminar, lomba, atau pameran tentang lingkungan. Kemudian ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan program Adiwiyata. Keterlibatan aktif dari seluruh komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf, siswa, hingga orang tua. Kemudian ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Ketersediaan dan pemanfaatan
sarana prasarana yang tepat akan mendukung keberhasilannya program Adiwiyata. Apa saja sarana prasarana yang penting dalam sekolah Adiwiyata? Yaitu yang pertama, ruang terbuka hijau atau biasa disebut dengan RTH. Kemudian yang kedua, tempat sampah terpilah, pemisahan sampah organik dan anorganik. Kemudian yang ketiga, komposter, alat untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Kemudian yang keempat, sistem drainasi, yaitu sistem pembuangan air hujan baik untuk mencegah terjadinya banjir. Kemudian yang kelima, sumur resapan. Yang keenam, panel surya atau sumber energi alternatif sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan menghemat biaya operasional sekolah. Kemudian ada perpustakaan lingkungan dan yang terakhir ada kantin sehat. Unit kegiatan murid. Jadi unit kegiatan murid atau biasa disingkat dengan UKM di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program Adiwiyata. UKM yang berfokus pada lingkungan hidup dapat menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melalui UKM, siswa dapat terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian ada anggaran sekolah Adiwiyata. Pentingnya anggaran sekolah Adiwiyata merupakan salah satu faktor penting yang menunjang keberhasilan program ini, yaitu ada pembelian sarana dan prasarana, kemudian yang kedua pelaksanaan kegiatan, yang ketiga pemeliharaan fasilitas. Dengan pengelolaan anggaran yang baik dan kreatif, program Adiwiyata dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, mitra kerja sekolah Adiwiyata. Mitra kerja sekolah Adiwiyata sangat penting dalam mendukung keberhasilan program Adiwiyata. Dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, sekolah dapat memperoleh sumber daya, pengetahuan, dan dukungan yang lebih luas untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sekolah Adiwiyata sangat beragam, mulai dari lembaga pemerintah, perusahaan, hingga komunitas masyarakat. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.